Itu gimana ada ide itu prosesnya sampai jadi skrip? Itu tuh sebenarnya dulu tuh karena ngelihat sekitar sih sebenarnya. Ada beberapa orang yang akhirnya jadi studi kasusnya The Fish. Terus juga dikomen sama perusahaan sendiri sebenarnya. Nah dari situ tuh jadi kayak gue mencoba untuk ngerangkum curhatan orang. Gue waktu itu kayaknya sampai sebulan deh kayak ngeriset mau kayak ternak lele jadinya. Nyariin tentang lele terus setiap hari. Bahkan history YouTube gue tuh jadi lele terus tuh. Gara-gara emang nyari tentang lele. Sebenarnya lele tuh kayak gimana sih habitat dan segala macam, itu bahan yang kita perlu. Makin banyak datanya, makin bisa konkret filmnya. Nah, ketika udah jadi cerita yang emang dikumpulin secara ya jadi naskah misalnya, itu sih kalau gue pribadi selalu ngelempar ke berbagai macam responden. Jadi misalnya gue siapin 10 responden yang orang itu beda-beda, ada orang film, yang bikin film, nonton film, nggak nonton film, nontonnya sinetron misalnya, ada penulis novel dan segala macam. Itu gue sebar. Nah, mereka ngasih feedback. Nah, di situ kita pertimbangin kira-kira mana yang bisa masuk dan enggak. Gue tuh lebih ini sih percaya bahwa bikin film tuh dan nontonin film ke orang tuh kayak ngelempar opini sebenarnya. Tarik apa itu namanya? Ke launan yuk. Tuh, puluna tuh, babon. Loba nu nganggep eta lauk kotor. Padahal tempat aslina loba di bagian dicai nu bersih. Peot di mana? Lagi jeung geuleuh. Jeung pake comberan untuk diletak. Dang make tai itu amang. Inilah bijak, bicara Jakarta. 1, 2, action! Like 3 bro, ini gua shadow gua nggak dapet. Emang iya? Iya. Enggak, dapat. Ntar jangan lupa master gua ya kalau udah ini. Iya ya, jangan lupa ya. Sama itu lensanya kalau bisa diganti sama lensa olahraga. Bisa. Banyak mau. Tolong ini syuting udah catering. Aman ya? Konsumsi dong. Catering. Udah bagus konsumsi. Lu maulid konsumsi bahasanya. Catering ngomongnya. Gak, konsumsi. PU gua mana? PO gua mana? Gua mesen tumpeng mana? Asik. Buat ini dulu. Enggak, emang gua sarapan tumpeng. Skrip. Gua harus Lu kayak lagi ini aja, kayak lagi syuting gede aja, podcast doang. Set, gue tiap hari gini kali gue oh ini udah di record ya? Oh, keep roll terus aja, gak apa-apa. Asik. Emang kenapa sih lu lagi pengen ini perfilman duniawi? Gue kayak tahun depan udah banyak produser ngajak gue menyutradarai. Oh, director. ada basicnya, ada sutradarai. Ada. Apa basicnya? Reels. IG. Gue dilihat Reels IG gue, bisa kamu disutradarain? Bisa. Karena dari satu Reels. Lu mau belajar nggak tapi serius? Bener, mau mas. Ada nih sineas muda. Oh iya. Disebutnya sineas. Sineas. Iya, gue masuk dunia sineas gue mulai sekarang. Oh gitu, dunia perfilman. Makanya sekarang nama gue Sukron Sineas. Bukan Sukron Jamal. Iya, harusnya sineas Jamal. Gue punya temen nih. Oh iya. Bentar lagi datang. Gue kan nama panjang gue Sukron D. Dia D-nya director. Wis. Wis doang. Wis. Ini Ada beneran. ada temen gua. Oh ini. Ini Sutradara dan sutradara dan produser. oh keren. Sineas muda. Ya udah. Kocaknya tadi tuh gini. Lu yang ini ada temen gue tapi gue yang kenalin karena lu diem aja. Kenalin dong temen lu siapa. Ini temen gua ada Mas Agung. Buset. Mas Agung sama Mas Panji. Oh, selamat datang Mas Agung dan Mas Panji di Bijak Bicara Jakarta. Jadi emang nih sebenarnya gue rada random ya dari namanya Bijak terus kepanjangannya Bicara Jakarta. Kita ngomongin Bogor aja ya. Karena kan orang Bogor ya. Iya orang Bogor, tapi dia juga aktif di skena di Jakarta. Oh, yang dari Bogor yang siapa? Dua-duanya dari Bogor. Oh, dua-duanya dari Bogor. Oh, iya.
Mas Agung yang ini. Mas Agung yang ini Mas Jarkasi. Agung Jarkasi nih. Ini Agung Jarkasi. Heeh. Ini Panji Jarkasi. Udah serius ah. Gimana Mas Agung kabar? Sehat? Baik. Serius ngobrol Zai. Udah tamu Mas Panji. Mas Panji, sehat. Mas Panji berarti sebagai Produser. produser. Oh. Oke. Ya. Jadi Jakatrans ini teman-teman ini kita panggil karena dia sudah punya portofolio yang cukup perlu dipertimbangkan. Karya-karya. Karya-karyanya luar biasa, ya. Dan baru merilis karya terbaru juga. Oh iya. Yoi. Oh, iya. Judulnya? Ya ini nanya. Ya lu tanya dong kalau itu. Judulnya apa sih karya pertama dari Mas Agung? Bunga pertama Karya ya? terakhir. Karya yang terbaru tadi. Itu judulnya The Fish That Lives in Water. Oh, berarti itu soal ikan. Soal ikan. Di air. Peternakan Hidup ya. di air. Soal ikan-ikan. Itu masih ini apa? Spin-off-nya dari Finding Nemo. Nggak di laut bedanya mas. Hah? Nggak di laut kalau yang ini. Oh, ini nggak di laut. Nggak di laut, Oh, di ini empang. Ikan air tawar. Ikan air tawar. Langsung serius aja kali ya. Ya serius lah, jangan bercanda terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir di sini para tamu undangan. Terlalu serius ya. Mas Agung sejak kapan ada di dunia film? Disebutnya berarti film indie gitu atau gimana? Ya film aja sih dulu. Film. Sejak kapan Mas Agung? Dulu kayak mulai di tahun 2012 deh. 2012. 2012. Oh, lama juga ya. Iya itu sebenarnya awal mulanya karena emang ketemu ini aja sih waktu PKL dulu waktu SMA. Karena apa sih ngopret komputer terus kayak di waktu istirahat bete gitu. Nemuin aplikasi buat ngedit. Waktu itu Windows Maker. Movie Maker. Film Movie Maker. Iya XP kan Windows XP. Iya. Terus akhirnya nyoba-nyoba. Film Movie Maker tapi ini orang. Movie Maker. Apa maksud lu film Movie Maker? Ada aplikasi. Gak ada, Movie Maker doang dia ada ya. Tapi kan buat bikin film. Iya, tapi gak ada film ya. Oh, Movie Maker Iya dari situ sih. Misalnya mulai nyoba ngedit terus diekspor. Terus bangga banget ketika itu tayangannya tuh bisa ditonton di HP. Oke. Itu tuh oke, ternyata ngedit tuh gini ya, terus senang gitu loh. Mulai dari situ sih mulai ngedalam. Tapi SMA emang ini broadcast apa gitu? Enggak, SMA dulu ngambil perkantoran malah. Oh, enggak ada hubungannya sih. Oke. Perkantoran mana ngambil? Sana. Berarti dari SMA tuh udah seneng berarti. Udah mulai ya. Tapi gue penasarannya emang suka nonton film gak sih gitu-gitu? Dulu tuh sebenarnya mulai senang bikin dulu justru. Oh, justru malah kenal media video, terus senang bikin. Kadang dulu tuh kan setelah ya nemu yang tadi, terus teman-teman tuh suka bikin kayak misalnya kayak punya cewek, terus mintain tolong bikin video ulang tahun buat cewek gue dong. Oh, yang ada love-nya. Iya gitu. Ada efek. Ada Fagetos lagunya. Iya benar. Ada gue lupa lagi. Gimana Mas Agung? Iya, terus akhirnya ya udah bikin itu beberapa kali ditontonin ke orang yang bersangkutan, terus ya suka kayak nangis, terus ketawa dan segala macam. Di situ tuh kayak ternyata sepengaruh itu ya. Terus ternyata rasanya senang juga ya ketika kita bikin sesuatu terus ditonton terus ada respon yang muncul. Nah mulai lah baru nonton film. Baru nonton film. Oh, baru nonton film. Baru di nonton situ. film. Ya dulu kan nggak ada ini ya. Kita nyewa DVD kan ya. Nggak Di TV kan tapi ada VCD film. dong. Iya. Iya di TV sama nyewa VCD kalau dulu. Dulu tuh nyewa adalah tempat nyewaan VCD gitu terus kita nonton bareng gitu-gitu. Nomad. Bukan ini nyewa. Nonton ada hemat nyewa. ada. Iya, tapi ini lagi ngomongin nyewa. 5.000 tuh biasanya sehari. Iya, nama franchise-nya namanya Nomad. Oh iya. Iya, Emang nonton iya? hemat, iya. Iya, kayaknya iya deh. Iya. Pakai D nggak sih? Pakai D, iya. Iya, pakai D, Nomad. pakai D, Nonton hemat. Pakai D Iya, serius. Nomad tuh pakai D ya. D-nya diesel. Bukan director. Kalau itu nama gua. Oke, terus Ya udah, saya dari situ suka nonton ini baru tuh kenal film ya. Apa? Ingat nggak lo film pertama kali? Mungkin nggak pertama kali banget ya, tapi yang wah bagus banget nih. Yang paling bikin apa ya amaze kali ya waktu itu tuh Jurassic Park.
Itu sambil kayak di rumah tuh takut gitu loh. Kalau misalnya malam takut ada T-Rex, terus ada raptor yang masuk ke rumah gitu-gitu loh. Sampai segitunya. Gue film pertama kalau di bioskop, lu pertama kali ke bioskop Nonton film apa? Kayaknya lama dulu baru nonton bioskop deh. Iya, tapi film kan pertama Lupa lu deh, di bioskop film apa ya? Sherina? Enggak, justru malah kayaknya The Red deh. Ah, serius? anjir baru banget. Iya. Gue lama nggak nonton bioskop gitu loh. Karena SMA waktu itu kan di kabupaten terus nggak pernah ke kota. Oh emang gak ada Oh, bioskop iya. sih. Iya, Kasihan Nora, deh. Nora. Kasihan. Kabupaten. Tutup, ada juga tutup pak. Ada juga tutup pak, gitu. Nggak ada yang nonton. Soalnya petugasnya aja yang nonton, petugasnya. Petugas. Petugas XS1 tuh kalau nonton yang film malam Emang biasanya duduk di depan. Gue sering nonton film soalnya. Gua SMP, film pertama gua Hantu Jeruk Purut. Oh iya, Oke. Gue inget banget makanya kalau kemarin cerita film horor, iya gue tonton pertama kali di bioskop ya. Kalau di TV atau VCD mungkin duluan pernah lah, tapi maksudnya yang ngerasain ambience bioskop nonton film tuh itu Hantu Jeruk Purut, Pak. Ingat banget gue ada adegan yang horor tuh main basket, gelinding-gelinding jadi pala. Waduh. Itu mah gue udah kerja kali. Selalu kan. Gue SMP pokoknya kelas 1. Oke, berarti sebenarnya ini apa namanya? Kadang kan banyak orang yang bilang, oh dia sutradara karena dia punya keterampilan atau punya Atau sekolahnya. punya sekolahnya atau minatnya di Sekolahnya film. udah broadcast atau emang dari bokapnya udah Iya. sineas juga, orang film gitu. Ada beberapa banyak yang kayak gitu. Berarti ini Kang Agung ini sama kayak Kang Agung Hapsah. Sama. Agung Hapsah YouTubers. Dia kan emang kenapa sama. lu ada Kang Agung Hapsah? emang dia orang Sunda? Hah? Kayaknya dia tinggal di mana? Kalimantan apa mana? Iya, Kang Agung sama Beli Agung. Dia Bali kan? Bukan ya? Enggak Bali juga. Sama siapa sih? Agung itu Daeng Agung. Iya, pokoknya kan antara Kalimantan atau Sulawesi lah. Iya, sama dia kan dia ngedit juga, punya kamera, terus dia ngevlog. Iya. Baru kalau kemudian dari dia kamera. belajar nonton film, belajar sinematografi gitu-gitu. Nah terus sebelum kita ngomongin kolektifnya nih, nanti kita juga ngobrol sama Mas Panji. Gue penasaran prosesnya lu ketika yang tadinya nggak sengaja ketemu, terus akhirnya lu ada di dunia film. Apa yang membuat lu jadi akhirnya mempelajari lebih dalam gitu? Apa yang memantiknya gitu? Apakah industrinya Oke. atau apa gitu? Sebenarnya dulu tuh gini. Jadi dari waktu kecil, waktu SD, aku tuh kan suka gambar, suka musik dan segala macam. Terus suka ikutan lomba-lomba dasar mat, lomba gambar segala macam. Itu nggak pernah juara. Oh, berarti pernah gambar di depan SD ya, yang di ponten orangnya. Iya pernah. Yang dia nilainya tuh sampai ditempel. Enggak gitu. Oh, dia keluar. Makanya kalau ada keluar garis dibenerin sama dia. Iya. Enggak dapat tormen doang. Ya dari situlah. Terus kayak kalau misal ke rumah saudara gitu suka ada display trofi anaknya misalnya pernah menang lomba bulu tangkis atau apapun itu. Terus after sekolah terus suka nongkrong, akhirnya tuh ketemu ini kan audiovisual lah ya. Terus waktu itu ngomong ke diri sendiri gitu, kalau misalnya ternyata piala pertama gue di film ya udah gue mau ngedalamin itu. Terus nggak lama tuh ikutan workshop, masuk festival, dapet juara 1, terus kayak oke. Jadi ada janji sama diri sendiri sih. Ini Justru malah terpantiknya malah di luar Iya, lucu juga. perkiraan orang-orang gitu Lucu kan. juga, iya, Justru karena lu bukan karena oke lah gue nemuin audiovisual, tapi bukan memantiknya juga bukan karena "Wah, ini kalau gue seriusin oke nih." Justru Iya, enggak. karena lu ngelihat teman-teman lu udah pada punya punya piala, piala. gitu. Gokil. Akhirnya dari situlah akhirnya ya udah nyemplung terus belajar lebih dalam lagi. Nah, Berarti itu semua otomotif. Otomotif. tidak. Jokes terus ada di Itu episode sebelumnya. Saya masih ingat, soalnya abis itu saya nimpalin kan otodadik gitu kan. Udah jangan lagi. Iya, maksudnya nggak ada sebelum mau ikut workshop ya. Maksudnya lu emang belajar sendiri, ngulik Belajar sendiri. sendiri. Dari mana? YouTube. Pasti YouTube. Iya, ya. Pasti YouTube salah satunya. Berangkat dari ini dong lu. HP dulu. Iya, dulu modal awalnya pakai HP Cina yang kayak kalau misalnya ditonton sekarang mata kita sakit deh. Nexian. Evercross. Oh, Evercross. Iya.
Ngeditnya pakai apa itu? Viva Ngeditnya Video? di warnet. Oh, di warnet. Kita bawa aplikasi, install di warnet, terus ya udah ngabisin waktu di warnet aja. Movie maker ya, iya. Terus akhirnya cerita bisa ketemu sama kolektifnya gimana? Dulu tuh Sampai di- lu bikin kolektif Iya. sendiri kan di Bogor. Balai film ya namanya. Dulu tuh sebenarnya karena gue norak gitu ya, gue sadar gue norak gitu tuh. Terus akhirnya pengen ikutan komunitas. Di mana ya di Bogor komunitas waktu itu belum seterbukanya gitu kan informasi. Terus gue juga belum terlalu melek sama internet. Akhirnya nyari ketemu, cuman belum ada kesempatan untuk emang beneran ngobrol langsung lah sama komunitasnya sendiri. Terus kayak gue pikir ya udah kalau nggak ada kenapa nggak bikin sendiri aja. Yaudah akhirnya bikin sendiri, ngobrol di kontrakan teman gitu kan, gue mau bikin komunitas, terus film ya udah. Dari situ aja sih kita mulai ngulik-ngulik, ya udah pakai alat seadanya, nanti misalnya kita ke IPB terus syuting yang ya asal-ala aja, terus diedit, terus tayangin di YouTube, ya gitu-gitu aja terus. Berarti lu belajarnya emang udah dari terus coba, Iya gitu, gini, trial and caranya. error sih. Keren. Oke, akhirnya bikin lah tuh si balai film itu. Akhirnya bikin balai film. Balai film. Balai film. Dulu sih bukan balai film sebenarnya. Apa namanya? Dulu Friktivitas namanya, Friktivitas. Susah kan? Friktivitas. Makanya gue ganti. Friktivitas. 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 Iya, Friktivitas sebutnya. Freak. Frik ya, Frik. Oke. Dari situlah lu akhirnya bikin gue kan cerita dulu ya soal ballet itu ya. Iya. Gue nggak sengaja awalnya Zaik ngeliat di YouTube gitu kan, lagi nyari-nyari konten-konten sketsa pendek yang ada di YouTube. Soalnya waktu itu masih lumayan jarang lah. Lu bikin ballet tahun berapa sih? Gue juga lupa. Tahun berapa. 2014. Hah? 2014. Udah lama banget ya. Itu udah nama yang ballet apa? Belum. Oh, yang balletnya. Friktivitas. 19. Ya itu pokoknya benar tuh. Pokoknya mau COVID itu gue nonton itunya. Terus pas awal-awal COVID gitu, 2020 awal lah. Gue nyari-nyari, oh ini ada nih gitu. Gue tonton. Banyak lah yang gue tonton, tapi kebanyakan dari balai film itu. Oh Bogor nih deket. Udah gitu aja sampai ketemu Bang Zai. Oh itu mah gue tahu orangnya. Akhirnya gue ketemu sama kreator balai film. Gue hadirin di sini. Dihadirkan ngobrol sih. Grogi gue ini sebenarnya. Iya. Makanya. Karena gue juga jujur punya niatan yang sama udah dari 2014, cuman bedanya sama lu kan nyoba terus ya. Gue tuh yang kayak alasan mulu sampai punya kamera pun, gue pengen yang ada balai. Itu sebelum gue nyari balai ya, gue pengen ada balainya, jadi adain anak kecil segala macam. Pas nonton balai, ini yang gue mau nih gitu. Jadi ini gue mau nih yang bikin gini, jadi syutingnya pun di rumah gitu. Jadi itu ide yang bagus sih karena kayaknya ya sebelum balai gue juga ada beberapa yang konten-konten anak kecil gitu. Seru nontonin film-film pendek di YouTube tuh seru Iya, gitu. iya. Oh iya, makanya balai itu menurut gue lucu tapi sinematografi dipikirin. Gue cuma mikirnya apa saat itu kayak ini orang film udah oke nih kuliahnya segala macem gitu gue mikir. Ternyata otomotif. Nggak, maksudnya nggak kuliah film. enggak perkantoran tadi. Iya, maksudnya SMA pun gitu kan. Iya. Kuliah nggak kuliah juga, nggak kuliah film gitu. Tapi Lebih Filmnya ke juga nggak ada. akhirnya. Sama setelah belajar terus ketemu komunitas kan, komunitas terus ketemu yang lain di workshop terus kayak dikasih buku tuh baru sama teman. baru belajar di situ bareng-bareng. Nguliknya luar biasa berarti Mas Agung dia. ini ya, luar biasa. Sebelum kita ngomongin skenanya, terakhir nih. Udah berapa film yang lu garap, yang lu sutradarai atau yang lu tulis gitu secara personal tuh udah berapa film? Kayak kalau film yang dibikin ya mungkin sekitar 10-an lah. 10 film. Iya kalau film pendek. Film pendek tuh ya. Selain itu juga kan bikin konten sketsaan, terus juga series YouTube. Oh berarti itu dari komunitas si Balai Film itu semua? Di luar? Di luar sebenarnya suka juga kolaborasi atau misalnya emang bikin video untuk brand dan segala macam. Oke. Itu iya juga ngelakuin juga. So, paling jauh udah sampai mana Mas film karyanya Mas? Sampai mana ya? Dulu tuh kayak tahun 2019 deh ada film yang ke Nigeria terus ke Nigeria. California. Film apa itu? Judulnya Alang Kumitir. The Seventh Skyline. Alang-alang kumitir. Alang-alang kumitir. Iya. Kebanyakan berarti karya lu ini ya yang ngangkat budaya gitu, isu sosial gitu ya. Ya kalau ngomongin soalnya mah jadi kayak ini loh.
karena gue juga orang Sunda gitu kan, terus suka ngobrol sama orang tua, terus kan pasti kan kayak budaya lestarikanlah budaya Sunda gitu. Terus sementara gue nggak ngerti-ngerti amat gitu ya. Iya. Terus ya udah yang gue ngerti adalah bahasanya. Ya udah itu coba untuk masukin ke karyanya, terus dirawat di situ. Dan ternyata juga maksudnya gua aja yang nggak ngerti bahasa Sunda nonton itu untungnya ada translate ya. Tapi tetap kena kok, tetap terhibur Iya, gitu. tetap terhibur. Iya, lucu banget. Iya. Emang banyak bahasa Sunda kan di karya-karya lu. Iya, bahasa Apa Sunda. semuanya? Rata-rata, Oh, rata-rata Sunda. Emang jadi gini juga sih. Pertama juga soal tadi ya, mungkin kayak ada misi tersendiri gitu. Iya. Selain itu juga kayak kadang tuh kalau nulis gitu ya, bahasa Indonesia tuh ada hal-hal yang emang misalnya diucapin tuh kurang enak deh kayaknya. Tapi kalau tulisan tuh enak dibacanya gitu. Iya, iya. Sementara kalau pakai bahasa daerah, terus misalnya kita baca translate itu tuh tetap nggak keganggu secara estetik tulisan gitu. Nah ada keuntungan itu. Sama ya lebih ini aja sih, misalnya kayak tokohnya orang Bogor atau misalnya orang kampung lah ya. Ya mereka kan pakai bahasa sehari-hari ya bahasa daerah gitu loh. Jadi kita capture-nya emang realitas aja. Kalau misalnya emang ternyata daerahnya pakai bahasa Sunda nyamper Indonesia, kita pakai itu. Iya, iya. Kayak gitu lebih ke situ. sih. Capture realita itu ya Iya. lu yang jago tuh iya tuh. Itu yang susah justru. Iyalah. Susah banget itu. Iya, orang ada talentnya macem-macem, anak-anak, Iya. kayak kakek tuh, bapak. Tadi kakek lu yang ditonton, bapak lu yang ditonton. Gue pikir ke bapak siapa? Sekarang ke Mas Panji, gue pengen nanya ke Mas Panji. Mas Panji sendiri di film yang terbaru dari Balai Film ini kan sebagai produser nih. Tapi gue pengen nanya personal dulu. Lu kalau lu sendiri, pertanyaannya sama kayak Mas Agung gitu ya. Ya, jadi lu udah Awal tahu kan mulanya- tadi apa aja itu. Kita tungguin. Ingat lagi gitu. Kita tonton dulu ya, kita muter dulu. Gitu. Gimana Mas? Lu apakah bergerak di hal yang sama seperti yang tadi Mas Agung ceritakan atau punya cerita yang lain? Kita kasih Background waktu story-nya lah. 10 menit dari sekarang. Ya, yuk. Oke, cukup. Nggak masalah lu sekolah atau itu juga. Sebenarnya mungkin sama kayak Agung ya. Gue juga bergerak itu bukan dari sekolah film. Gue dulu kuliah itu malah manajemen gitu dan kuliahnya juga nggak beres. Tapi yang bedain gue sama Agung mungkin karena gue awalnya suka nonton film gitu. Oke. Jadi dari nonton film akhirnya gue tertarik untuk bikin film. Nonton film dulu terus gue nggak sengaja gitu ikut workshop gitu. Pada saat itu ada workshopnya Joko Anwar tahun 2015 gitu. Gue datang ke sana kayak dia nyamperin setiap peserta gitu, kayak encourage untuk jadi filmmaker. Nah dari situ kayak gue pengen belajar film perlahan-lahan, tapi pada saat itu gue masih kuliah, jadi kayak belajarnya agak lumayan kandek gitu, kayak pelan-pelan gitu kan. Pernah juga belajar jadi sutradara, tapi kayak ngerasa oh ini field yang lebih susah sih ketimbang jadi produser. Dan kalau jadi produser mungkin kayak baru 2020 kali, mungkin baru 4 tahun nih dari sekarang. Dan ya pas itu film kedua gua sama Agung yang Bungklekan. Yang pertama itu gue bikin film horor sama teman gitu. Dan terakhir itu yang The Fish, mungkin udah film lebih dari ke 10 lah atau ke berapa gitu. Nggak ngitung juga sih. Oke, tapi jadi secara kolektif posisi lu selalu berubah-ubah gitu di setiap proyeknya apa gimana? Enggak sih, kalau dalam 4 tahun terakhir gue lebih sering jadi produser. Produser. Produser tuh detailnya ngapain sih sebenarnya? Kalau gue misalnya aplikasinya The Fish gitu, yang gue lakukan The Fish adalah gue initiate projectnya dari nol sampai jadi dan akhirnya distribusiin film itu. Gimana caranya film itu ketemu sama penontonnya dalam berbagai platform ya, mau itu di festival, mau itu di pemutaran terbatas atau cara yang lain gitu. Misal kayak terakhir nih The Fish itu masuk ke Road to Jakarta Film Week, tapi itu didayanginnya di video.com, artinya kan bisa diakses sama banyak orang gitu. Dan menurut gue penting untuk naikin filmnya, value-nya gitu kan, juga kayak apa exposure juga bagi filmnya dan sebagainya gitu. Berarti lu emang nge-breakdown anggaran gitu ya, apa syuting segala macem itu produser semua tuh? Ya bisa dibilang gitu sih. Iya. Atau ini juga ngeluarin duit juga? Ada dulu yang ngeluarin uang, tapi kalau yang terakhir untuk yang The Fish ini emang kita sistemnya itu crowdfunding dan juga ngelempar proposal ya ke banyak pihak gitu. Oke. Nah itu gimana? Crowdfunding aja atau kayak
harus ada sponsornya dulu tuh kalau mau bikin film-film tanda kutip indie ya kan berarti kan, maksudnya nggak ada PH yang gede gitu atau eksekutif produser yang bisa biayain itu gitu. Pada saat The Fish sih sebetulnya agak challenging banget ya, karena kan waktu kita untuk nyari uang itu kayak cuman 1 bulan sampai 2 bulan ya. Jadi pada saat itu mikir sedapat-dapatnya kita akan tetap syuting, tapi ada kayak minimumnya gitu loh, misalnya minimumnya itu sekian untuk bisa syuting, dan pada saat itu udah sampai ke titik lebih dari minimum sih, akhirnya bisa syuting dari Lo jauhin aja, gue kan tak kemakan. Gue tadi gak fokus. Gue lagi serius loh, Kron. Bukan, maksudnya jawabannya bagus tapi lama-lama deket, gue takut. Ya, ini jawab. Gitu sih. Oh iya. Lama-lama begini dia. Sulam. Tapi ke dalam. biar kedengeran kan. Enggak, aman dia. Bisa nih. Kasihan kuping teman saya dia tadi. Dikit jauhin aja suara Anda lumayan gini. Nah, berarti emang nge-breakdown itu ya semua, ya berarti nyariin juga kemana nih akan distribusi setelah itu harus dipikirin sama produser, itu repot juga sih. Lumayan. Berarti udah kenal lama kalian? Dari 2018 kalau nggak salah. Di komunitas itu? Dulu gue datang ke acaranya Balai Film namanya Luar Bioskop, jadi kayak pemutaran di kampung-kampung gitu. Kebetulan pasti dekat rumah sih ya, dekat rumah ya. Lu datang. Oh, tapi secara kolektif lu bermainnya bukan di Bogor ya, di Jakarta atau gimana? Enggak cuma Bogor sih, di Jakarta juga. Di Gitu. Jakarta juga. Kuliah dulu di Gunadarma, Depok. Oh iya. Berarti udah seringnya ke Jakarta. Jakarta. Juga, Iya. Bisa disebutin nggak Mas, yang lu sekarang lagi incas di mana, di kolektif mana gitu? Sebenarnya gue itu kayak freelance sih, jadi nggak terpatok ada di satu komunitas atau di tempat mana ya. Kayak dulu pernah bareng sama temen di nama komunitas itu kayak Sinema Hameru, terus ada di Mondi Blanc Film Workshop, sebuah yayasan yang belajar tentang film. Gue tuh kok nggak terpapar sama itu, karena gue Iya, suka gua film juga. enggak ya. Ajak-ajak lah Mas Panji, kapan? Ayo sekarang apa? Enggak, kan belum iya. selesai. Di sini ya? Belum selesai. Enggak, maksudnya kita kemana gitu ada workshop. Gue pernah terakhir kemarin acara sama siapa gue itu ya? Ayo sama si Aji. Penulis Pisinema, gue lupa lagi namanya siapa, aduh maaf. Apa itu workshop? Workshop kayak gitu. Terus sekali-kalinya gue ikut workshop, terus itu aja gue. Irfan Ramli ya? Hah? Irfan Ramli. Ah iya benar. Irfan Ramli bener, iya itu. Gue datang ke situ, langsung anjir. Jadi ya karena kan gue suka pengen lagi belajar nulis tuh saat itu. Terus gue dengerin satu workshop aja gitu yang dari Irfan Ramli gitu. Ya bukan dari Angga Sasongkonya gitu. Nah, itu aja, anjir dia tuh tiap malam di jadwal tiap malam apa iya malam-malam jam 1 sampai jam 2 apa jam 12 sampai jam 1 tuh harus nulis. Dari SMA. Pokoknya harus nulis berapa minimalnya lembar, misalkan 10, apa aja gitu. Sampai akhirnya dia kayak sekarang bikin film 13 bom. Bukan yang sebelumnya, yang waktu itu lagi nge-review film Heartbreak. bukan. Apa? Ayo. Air Cinta. Surat dari Praha. Oh. Nah, itu bagus banget film Surat dari Praha. Itu dia yang nulis. Iya. Iya, maksudnya terinspirasi langsung kayak semangat nulis, habis itu sih kendor lagi. Kayaknya gue harus ikut workshop terus. Emang lebih bagus jangan ikut workshop sih lo. Soalnya egonya belum bisa dilawan. Nggak, tapi kan gue denger Mas Panji tadi jadi oh iya ya. Iya. Lu kan berarti ke-triggernya kuliah bukan di film gitu kan. Skena juga enggak kan, nggak ada tetangga lo yang film gitu kan. Maksudnya lu nyari sendiri karena lu suka kan. Iya, maksudnya terus akhirnya ikut workshop. 2015 ikut workshop Joko Anwar coba. Iya. Gue nonton film aja nggak tahu sutradara siapa itu. Ya maksudnya nggak pernah merhatiin sutradara, baru-baru ini aja merhatiin. Oh film ini sutradara ini, penulis ini. Lu belum sampai merhatiin kan? Belum. Nah, gue baru-baru ini juga saya kayak gitu. Tapi dia ikut workshop Joko Anwar tuh gimana ceritanya? Pas itu nongol di Twitter gitu kan, kayak Joko bikin kayak workshop dan seminar gitu, terus kayak tinggal datang aja nggak perlu bayar gitu kan ya udah gue ngeliat Gratis. wah waktunya bisa dan kayak memungkinkan ya gue datang aja. Mungkin ntar gue bikin lu datang ya. Iya. Gue siapa? Joko Anwar nih. Lu datang kok penulis Jokowi. Sama-sama Joko sih. Iya, gue pikir film, ngomongin film. Ternyata. Dia jago nyutradarain semua ini. Nah ini kan artinya bergerak mungkin di kolektif yang beririsan lah dikatakan gitu ya, sampai lu kenal segala macam.
gua tuh penasarannya lebih ke gimana sih sineas muda ini nih akhirnya berkumpul dalam satu buah project gitu. Apakah sistemnya kayak PH ini bikin misalnya balai film bikin dengan teman-temannya aja gitu, atau gimana caranya lu berkumpul dalam satu project gitu loh maksudnya. Iya. Gitu, soal Bertemu. pendanaannya dan lain-lain gitu, Ya, bisa mungkin karena diceritain. tadi kan lu datang tukeran kontak gitu ya. Akhirnya siapa yang nge-share, kita lebih spesifik misalkan contoh kasus tadi ya, The Iya, Fist gitu. The Fist The misalnya. Fist gimana proses akhirnya jadi The Fist tuh? Siapa duluan yang mau yang tahu project ini? Gue lihat sih. Apa sih? Ntar gua salah fokus. Apa? Kayak mau minum obat. Kayak mau minum obat dia begini. Mas Panji gini kayak mau menguntal obat. Kalau gue lucunya ini, gue udah mau jawab Mas Panji, gue terusin lagi pertanyaan. Jadi Gua kata juga syuting jangan sekali 3. Puyeng. Udah ke distract dari tadi nih gua. gue serius soalnya kayak susah cari trigger menurut gue ya. Jadi kompetisi atau festival itu kan suatu trigger juga kan Ya. untuk bikin karya. Misalkan The Fist itu awalnya gimana ceritanya bisa terjadi karya The Fist? Iya, sehingga kalian akhirnya berkumpul gitu. Terserah tuh. yang mau jawab siapa duluan, tapi maksudnya apakah idenya udah ada tapi gimana cara realisasinya gitu. Udah jam mau jawab. Jadi dia nggak jawab gitu. Siapa duluan yang mau jawab? Panjang banget pertanyaan. Nah, menurut gua. Iya. Ayo. Kalau The Fist sih mungkin triggernya adalah dulu kan sebelum film ini gue syuting sama Agung tuh mungkin 2 atau 3 kali kayak ngerasa kayak kita tuh nggak puas gitu dengan syutingannya gitu, kayak ada idealisme kita tuh kayak nggak tercapai gitu di project yang sebelumnya, dan The Fist ini kayak project kayak balas dendam gitu loh, kayak kita pengen di sini pol-polan secara idealisme, secara kreatif gitu, dan akhirnya kan kayak dari development juga kita lama gitu 3-4 bulan, dan untuk ngumpulin teman-teman ya kita nanya kesediaan mereka gitu untuk mau nggak gitu join project ini dengan kayak gini nih projectnya, kayak ketentuannya gitu, kalian kalau nggak mau nggak apa-apa, kalau mau gas gitu sih kalau untuk The Fish. Ada tambahan nggak dari Mas Agung? Maksudnya lu kan yang menyutradarai, yang nulis Gue juga. lu juga, itu gimana? Gue tadi nonton sih, nggak terlalu fokus, tapi maksudnya nggak sendiri di rumah biar bisa meresapi, tapi secara cerita nangkep lah gitu. Itu gimana ada ide itu, prosesnya sampai jadi skrip? Itu tuh sebenarnya dulu tuh karena ngelihat sekitar sih sebenarnya. Ada beberapa orang yang akhirnya jadi studi kasusnya The Fish. Terus dicoba untuk dikombin, terus juga dikombin sama perasaan sendiri sebenarnya. Nah, dari situ tuh jadi kayak gue mencoba untuk ngerangkum curhatan orang. Itu dulu awalnya. Nah, terus jadi cerita itu sebenarnya cerita lama gitu loh. Udah ada lama tapi kita baru buka lagi. Biasanya kan kalau cerita udah diendapin pasti ada pembaruan-pembaruan ya, karena kita udah ketemu siapa segala macam gitu-gitu. Nah, akhirnya dibuka lagi, terus juga pasti orang yang kita lihat waktu itu juga ada perubahan nih. Apakah masih relevan? Pertanyaan besarnya waktu itu gitu. Ternyata masih bisa nih. Terus akhirnya diceritain lah ke teman-teman, ke Panji, terus juga ke teman-teman yang lain yang emang terlibat di development. Nih gue punya cerita kayak gini, bla bla bla. Terus tertarik gak? Nah, itu pun sama ketika kasus yang ngajak yang lain. Kalau gue pribadi sih selalu menawarkan kayak lu harus ikut sini karena tertarik. Kalau enggak nggak usah. Jadi emang kita harus terikat secara emosional gitu loh. Menurut lu ini cerita harus dibela nggak? Ibarat pertanyaannya, ini cerita penting nggak untuk diproduksi? Jadi kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah kita sepakat untuk memproduksi itu. Terus emang dengan dasar kita beberapa kali produksi kayak ada hal yang kurang. Jadi challenge yang akhirnya kita bikin sendiri terus belum kejawab di project-project sebelumnya, kita coba untuk bikin di sini. Jadi makanya ngasih spare waktu development yang lebih lama, debatnya lebih panjang, terus juga praproduksi persiapan mungkin ada waktu yang lebih lenggang untuk mikirin nih kita desain seperti apa ya filmnya gitu loh. Terus sama jadi ketika ini orang nonton nanti apa sebenarnya yang mau kita capai sih, terus mood apa yang nanti kira-kira penonton bakal keluar ruang pemutaran tuh dengan perasaan seperti apa. Nah itu tuh kita pikirin di tuh dan di development. Akhirnya ya udah ketika produksi kita juga udah paham ini project seperti apa, kita udah ngobrol juga tentang ini mau ngapain sebenarnya, nah film ini juga mau kemana nanti dan siapa penontonnya. Terus ya udah eksekusi,
sesuai dengan ya kita sih nggak bilang kayak 100% bisa mencapai apa yang kita mau ketika tapi seenggaknya itu udah di taraf maksimal kita usaha sih. Nah, itu karena selalu kan kalau di lapangan banyak distraksi, banyak improvisasi yang harus dilakuin karena ya misalnya lokasi ternyata nggak bisa gini, si ini tuh nggak bisa begini, hujan lah segala macam, itu kita mesti adaptasi secara cepat. Yang akhirnya kadang malah memunculkan magic baru sih buat gue sih. Kadang nggak keret kayak gini malah kok tambah bagus sih. Tapi juga bisa sebaliknya, itu sih kayak mesti ya cepat aja respon kita. Yang sampai akhirnya ya The Fish-nya kayak jadi seperti yang ditonton teman-teman. Mungkin ya. Gue pengen nanya juga soal ini kan kebanyakan gue lihat film apa sih namanya, filmografi. Saya juga kirim ke Anda lihat nggak filmografinya? Apa sih orang gue tanya kenapa jawaban? Yang mana itu? Ada di halaman 2. Oh iya, halaman 2. Kebanyakan ada beberapa yang udah gue nonton juga, teasernya, posternya, terus ulasannya gitu ya. Kebanyakan tuh tentang kritik sosial gitu ya. Hampir kebanyakan gitu. Nah, sedangkan lu kan sineas muda nih. Ya mungkin orang menganggapnya kalau kebanyakan orang-orang yang secara universal tuh emang lu tau apa sih kan gitu ya. Nah, apalagi lu nggak ada background yang lu berhak untuk ngomongin Buat sosiolog gitu ya. Iya kayak gitu-gituan. Nah, ini gimana caranya lu mengukur kerelevansian cerita itu gitu. Kemudian lu deliver ke orang kayak apa yang lu rasain, sosialnya emang nyampe sehingga orang berpikir bahwa ini kritik sosial juga buat gue gitu. Gue tuh lebih ini sih percaya bahwa bikin film tuh dan nontonin film ke orang tuh kayak ngelempar opini sebenarnya. Jadi sebenarnya kan bisa setuju apa enggak. Jadi itu wajar kan ya di sebuah karya gitu. Iya, betul. Itu orang setuju apa enggak. Nah, tapi mesti ditunjang sama data riset memang. Itu tuh bikin The Fish kita pas development ya selain emang bahannya dari sekitaran kita lihat sendiri, terus ya catat, terus capture dan lain-lain, kita juga riset. Gue waktu itu kayaknya sampai sebulan deh kayak ngeriset mau kayak ternak lele jadinya, nyariin tentang lele terus setiap hari. Bahkan history YouTube gue tuh jadi lele terus tuh. Gara-gara emang nyari tentang lele. Terus sebenarnya lele tuh kayak gimana sih habitat dan segala macam, itu bahan yang kita perlu. Makin banyak datanya makin bisa konkret filmnya. Nah, begitupun kita juga ngomongin tentang itu kan sebenarnya ngebahas tentang ya misalnya psikologi manusia gitu ya. Gue bukan psikolog juga, tapi ya udah akhirnya kita coba untuk buka obrolan, tanya ke orang, ngobrol lagi dan segala macam, itu dikumpulin sih sebenarnya. Nah, ketika udah jadi cerita yang emang dikumpulin secara ya jadi naskah misalnya, itu sih kalau gue pribadi selalu ngelempar ke berbagai macam responden. Jadi misalnya gue siapin 10 responden yang orangnya tuh beda-beda, ada orang film, yang bikin film, nonton film, nggak nonton film, nontonnya sinetron misalnya, ada penulis novel dan segala macam. Itu gue sebar. Nah, mereka ngasih feedback. Nah, di situ kita pertimbangin kira-kira mana yang bisa masuk dan enggak. Dan kira-kira sebenarnya kecenderungan orang tuh ketika nanggepin cerita kita kayak gimana sih? Balik lagi ke tadi, setuju atau nggak setuju, akhirnya lebih condong ke yang mana gitu loh. Nah, itu kita analisa dulu sebelum jadi akhirnya ngefix final draftnya skrip. Terus itu beberapa kali sampai kita debat juga di internal, ngomongin tentang ya pendapat lu kayak gimana, pendapat gue kayak gimana dan segala macam. Dan pada akhirnya sebenarnya balik lagi juga ke awal bahwa film adalah opini. Jadi sebenarnya kalaupun dalam tanda kutip ada kesalahan ketika menurut gue ya, ketika di deliver ya it's okay. Karena kadang bahkan ada yang disengaja kan untuk bikin pemahaman baru. Iya. Itu fungsinya kritik pada akhirnya kan gitu loh. Nah, itu juga jadi hal yang menarik sih ketika kita bikin hal-hal yang pasti nggak akan solid lah si karya itu gitu loh. Tapi ketika penontonnya ngasih respon yang kayak dulu deh, gue pernah bikin film yang Bungkelekan itu sesederhana adegan ibu sama anak tidur, cuman anaknya tuh nggak di deket tembok, jadi ibunya tuh ke tembok, anaknya yang agak di samping itu, di komen sama orang kayak harusnya ibu tuh biasanya anaknya tuh deket tembok, dia melindungi soalnya. Sesimpel dia komen gitu aja, gue jadi punya insight baru. Oh ternyata gitu ya gue catat. Jadi pembaruan buat karya selanjutnya gitu sih. Kayak kadang suka mantik emang. Mantik, kayaknya orang mendingan komen deh sebelah sini. Ketika kita review di editing juga sama. Ini nggak enak, tapi ya udah masukin aja, siapa tahu ada pemahaman lain yang dapat orang ketika nonton. Lebih kayak gitu sih. Oke. Karena kan gue kalau nonton film itu emang nggak maniak Sukron dan teman-teman yang lain sih nonton film itu ya.
hanya karena mungkin rekomendasi atau kebetulan lewat dan gue tertarik gitu ya. Kebanyakan kan ketika kita nonton film kayak kita tuh tanpa sadar memposisikan diri gitu ya. Kayak gue nih orang yang lagi ngeliatin permasalahan orang, atau gue salah satu dari Mereka. aktor itu, sudut pandang dia, gue masuk ke dalam ceritanya, anjing gue banget ini gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya dalam proses kreatif itu dipikirin nggak sih di penyutradaraan gitu, dan gimana Sebenarnya prosesnya? Kan kita nonton film tuh sebenarnya pakai pengalaman hidup kita kan. Iya. Makanya kalau ada yang film relate sama Panji nggak relate sama gua. Itu kan tergantung pengalaman hidup kita gitu loh. Dan misalnya contoh filmnya tentang kedokteran, gue bukan dokter, makanya harus ada data riset yang pada akhirnya penonton umum tuh mesti tahu ini tuh tentang dokter, dokter tuh metodenya gini misalnya gitu. Oke. Makanya kan ada informasi yang mesti disampaikan ke penonton dan gimana caranya secara audiovisual. Itu dipikirin. Bahkan ketika ditulisan kan, ketika bikin karakter kan rata-rata pasti kan karakternya dibikin gimana caranya orang punya simpati atau empati ke karakternya. Biar ketika nonton tuh orang menyamakan dirinya dengan karakter utama. Jika ketika dapat konflik tuh, wah gue takut. Terus ketika kecewa juga orang akan kecewa ikutan. Nah gitu. Itu dipikirin. Dan emang pada akhirnya kan bikin karya, ya terutama film gitu kan, kita juga berusaha mengkoneksikan karya ini sama penontonnya kan. Kalau nggak terkoneksi akhirnya nggak relate dan nggak ikut-ikutan gitu loh. Iya, dan maksudnya susah juga ya ngedirect lele ya. Pasti. Itu susah. Iya kan, susah. Nggak kesana dong jalannya. Hey. Iya itu berapa kali take itu yang lele Lele yang jalan. Kalau lele tuh gini, kita punya kesepakatan. Jadi ketika Punya kontrak sama lele. kontrak sama lele. sama lelenya. Kita tuh udah konsultasi sebelumnya sama orang yang punya gagal orang yang suka nanganin lele, motong dan segala macam. Kita punya kesepakatan. Kalau adegan lele mancing itu, nanti kan dia akan di ini ya dikail. Terus juga kalau satu tuh bisa jadi putus. Jadi ada beberapa treatment yang emang kita pakai. Tapi syaratnya itu nggak boleh banyak take karena itu akan nyiksa lelenya. Bener. Jadi kita emang inget ya, run through itu lele dikail, masukin ke air, lu pancing, beres, nggak ada take 2. Iya. Jadi harus gitu. Karena kan teman-teman asosiasi lele Lele, jadi marah. perhatikan itu. Iya. Bener. Asosiasi Makanya lele. emang Ale. gitu juga dipikirin gitu loh. Asosiasi lele. Asosiasi lele. Iya, apalagi kan itu kali gitu kan. Iya. Ini di tadi kan kita juga udah lihat trailernya di depan Iya, gitu kan. Ada lelenya tuh di kali. Itu kalau misalkan maksudnya ukuran segitu kan harus continuity juga ya. Iya. Di produksian. Ya harus nyari ukuran segitu juga kalau Iya. dia udah Iya, mati bener. gitu kan. Lele 3 kita pakai. 3 lele. 3 lele. Fotokopi itu apa? Di fotokopi. Terus yang lele yang 2 nungguin aja gitu ya. Kapan dong? Katanya kita sih Kapan diajak kegiatannya? syuting. Iya, gua Iya. callingan jam 8 nih, belum syuting belum tag. Kita cuma ini bang cadangan loh, yang intinya dia. Dia emang lebih ganteng sih katanya. Biar penasaran aja orang sama. Itu ada adegan itu kan ya? Nggak ada. Jadi biar ada adegan lele ngobrol. Nggak ada, itu di majelis. Ke Mas Panji, sebagai produser The Fish, karena ini juga kritik sosial gitu ya. Sebesar apa pasarnya di Jakarta atau di kota-kota Iya, besar ini gitu? film-film selain indie ya idealis banget lah gitu. Iya, ya. apalagi ini membawa budaya, bahasa Sunda gitu. Emang semenarik apa di pasar gitu, Mas? Kalau mikirin soal itu sih mungkin kalau ngomongin festival ya, terutama festival luar gitu yang di luar Indonesia gitu, mungkin mereka kan akan lihat budaya gitu kan. Budaya yang kita bawa ini kan mungkin nggak akan ada di luar Indonesia kali, dan terlebih khusus gitu Sunda kan. Jadi punya nilai jual yang lebih gede gitu untuk festival-festival luar. Dan untuk lokal juga sebenarnya kita menawarkan sesuatu yang juga khusus gitu Sunda gitu kan. Nggak tahu ya, yang gua lihat sih kayak nggak banyak gitu film-film berbahasa Sunda gitu di Indonesia, terutama pendek. Jadi kayak kita punya nilai jual yang lain gitu untuk ini ada film Sunda nih yang akan berputar di film-film nasional gitu, film nasional. Jadi punya sesuatu yang beda, sesuatu yang ngasih penonton tuh ini ada film yang ternyata orang Sunda bikin film gitu, dan ternyata kayak gini, ngangkat budaya begini gini dan juga ngomongin soal film tentang lelenya juga nggak banyak gitu mungkin di Indonesia atau mungkin di luar. Oke, tapi lu sebagai produser selain akan didaftarkan atau di festival gitu ya, lu juga mikirin nggak kayak ini kedepannya gue akan distribusiin ke umum gitu, dan bagaimana cara lu bersaing dengan
capital itu gitu kan. Mungkin kalau itu juga pasti ya kayak berpikir kayak akan didistribusin ke umum, dan karena kan kalau tujuan gue dari awal ketika bikin film apapun filmnya, gue pengen film itu ketemu sama penontonnya ya dengan lewat berbagai medium ya. Ketika udah ngomongin umum, salah satu yang bisa bikin film itu naik ya mungkin promosi gitu kan. Benar. Kita akan genjot di promosinya. Misal yang paling murah adalah dengan teman-teman yang terlibat di situ semua untuk promosi di media sosial mereka gitu. Dan mungkin kalau kita punya modal, kita bisa hire entah influencer atau sebagainya untuk promosiin film itu. Cuman sekarang promosi yang kita lakukan adalah dari teman-teman dulu aja gitu, dari mulut ke mulut dan sebagainya gitu. Jadi film ini kedengeran lah gitu, minimal ke teman-teman kita dulu kan gitu. Dengan adanya misalnya si film ini di video.com akan lebih enak lagi sih sebetulnya untuk promosinya. Dan nanti mungkin akan masuk festival yang lumayan gede gitu di Indonesia, juga akan lebih gede lagi gaungnya gitu untuk si filmnya. Oke. Berarti masih mungkin untuk, ya kan film katanya gitu ya, bisnis yang paling menguntungkan dalam artian karena itu akan jadi IP sepanjang masa gitu, sampai nantinya kayak film Warkop misalkan masih tayang sampai sekarang gitu, masih terus diputar di TV gitu kan, atau bisa dijual lagi nanti di mana, di pesawat gitu. Iya bener lah. Iya bener. Kan gue kan kayak bener gitu. Ya apalagi OTT lagi banyak gitu lah. Maksudnya bisa lah kayak gitu-gitu. Iya. Nggak nyoba film panjang, film ini apa movie yang sejam setengah gitu. Kalau dari gue sih mungkin untuk film panjang adalah Goals. nggak, maksudnya masa yang mungkin akan gue lewatin, cuman kayak belum waktunya sih gitu. Karena gue masih pengen di film pendek dulu kayak mengasah kemampuan gitu kan. Film pendeknya bisa ditonton lebih banyak orang, bisa masuk ke banyak festival dan sebagainya gitu. Dan jadi ketika kita udah dihadapkan untuk kesempatan bikin film panjang, kita udah siap gitu, dan kita nggak kaget ketika disuruh bikin film panjang. Jadi menurut gue penting juga sih untuk mungkin beberapa tahun ke belakang ini untuk latihan gitu kita untuk bikin film pendek gitu kan. Atau lu juga nggak pengen ikut dulu sama orang gitu ya, sama PH gitu, untuk setidaknya terlibat dalam film, belajar gitu-gitu. Atau emang enggak, gue maunya langsung gue jadi produser buat film gue sendiri gitu. Sebenarnya sih kalau pengennya sih gitu ya, jadi produser untuk film sendiri. Cuman tahapannya pasti akan lebih panjang gitu ketimbang misalnya gue ngikut orang dulu yang udah terkenal gitu segala macam, akan lebih memudahkan karir gue sendiri sih. Tapi itu juga pilihan yang dari gue sendiri masih kayak mikir-mikir yang lebih bagus yang mana nih, ikut orang dulu atau kayak berjuang dulu untuk memantaskan diri gitu untuk bisa bikin film panjang suatu saat. Lo gimana Bang Agung? Kan itu juga yang tadi pertanyaan ya, kayaknya lu emang dari awal bikin sendiri sampai ada balai film community lo sendiri gitu. Nggak ada ketertarikan atau kepengen diajak ini nih, atau lu nge-pitching gitu ya, ini gue udah ini, ajak gue dong gitu misalkan. Ada lah pasti. Bang Jay kapan mau? Wis, langsung saya. Ngapain lu emang? Si aja nge-PU belum pernah. Enggak, tapi pasti mau lah. Kalau film panjang, gue pikir ada kayak ada idealis, gue udah pernah bikin gitu, ngapain lagi gue ikut sama orang gitu. tapi sebenarnya kan akhirnya milih jalur tuh kan. Ya, Kalau misalnya kita ngomong tentang industri film, ini sesetahuan gue aja ya. Iya. Maksudnya serang. ya maksudnya kan ada emang industri yang umumnya gitu kan, juga ada film-film alternatif gitu loh. Iya. Kayak sama deh, kayak orang banyak ngomongin tentang film Indonesia tuh jelek-jelek katanya. Ya belum nonton film bagus aja kayaknya gitu. Belum nonton filmnya Agung aja. Film indie di Indonesia tuh bagus-bagus loh. Tapi kan banyak juga kan film-film alternatif. Gue sih akan bilang film alternatif ya. Film alternatif yang juga gede-gede, dan itu tuh banyak award yang diakuin secara internasional, yang kadang tuh nggak laku secara umum. Yang nggak banyak orang tahu kan gitu. Jadi kan ketika orang nanya kayak atau ngomong bahwa film Indonesia tuh jelek-jelek, ya belum nonton aja kayaknya ini. Antara mau penyebaran film-film alternatifnya yang kurang terlalu kedengar untuk masyarakat umum, atau ya gimana lah. Tapi yang jelas nanti pada akhirnya kan milih juga tuh jalurnya mau kemana. Jadi banyak juga kan director-director
yang akhirnya naik film panjang misalnya jalurnya emang pitching forum terus talent lab, script lab dan segala macem, yang bikin filmnya misalnya 4 tahun baru rilis dan segala macem. Ada juga yang emang ketemu PH besar, dia bikin film yang untuk komersil, itu juga akhirnya jalur yang mesti dipikirin. Ini mau kemana sih sebenarnya gitu loh. Belum kepikiran. Lu gua mau jalur Gua komersil gua nih. kepikiran sih. Oh. Ya cuman itu lagi proses lah. Mungkin pada saat ini ya sama lah. Film pendek mungkin bukan cuman kayak batu loncatan untuk ke film panjang ya, tapi emang buat gue pribadi sih emang media lain yang pada akhirnya punya hal yang nggak bisa dilakukan di film panjang juga. Oh iya benar. Itu sih. Ya sama kayak modelnya di klaster musik misalkan sama juga kan. Iya, Kayak ada benar. musik festival gitu kan. Musik festival kan ibaratnya pada akhirnya dia jadi putaran ekonomi sendiri tuh gitu, terpisah, dia punya penonton sendiri. Meskipun mungkin di lokal-lokal lain gak terdengar, tapi di area dia ada gitu. Nah itu yang mau gue tanyain juga, kayak apakah itu pada akhirnya jadi karakteristik indie itu sendiri gitu. Iya, alternatif Kayak, lah kalau bahasa tadi. alternatif kayak, wah gue ini bagus, kenapa gue baru tahu ya? Mungkin karena gue nggak beririsan sama lokalan dia, nggak beririsan sama orang yang minatnya sama kayak dia gitu. Atau emang itu karakteristiknya, atau emang enggak dan udah ada upaya untuk supaya tersebar luas gitu. Harusnya sih dalam upaya tersebar luas ya. Maksudnya kalau ngomongin tentang ini kayaknya aja ya. Film-film film luar gitu misalnya. Film independennya atau itu alternatifnya kan nggak tenggelam itu ya Ji ya. Maksudnya banyak tempat-tempat pemutaran yang emang khusus. Iya itu. Dan emang apresiasinya juga orang mulai tahu film-film kayak gitu. Jadi orang tuh nonton bioskop tuh ada pilihan. Mau nonton film yang emang komersial atau emang film yang emang kayaknya gue mau mikir-mikir deh gitu misalnya. Atau secara estetika tuh emang masih terjaga dan segala macam. Karena kalau industri ya gimana lagi, kan orang ngomongin bisnis ya. Gitu. Orang akan ngomongin tentang angka, orang ngeluarin duit terus balik dan segala macam. Tapi kan film alternatif dia punya hal yang lain tuh yang bisa dieksplor. Nah, akhirnya kan itu sih mungkin masih belum ini ya. Ibarat kasarnya kan kalau orang umum kayak effort banget gue nyari-nyari informasi tentang film independen gitu. Ya pada akhirnya kan mesti emang ngebangun sampai akhirnya gimana caranya terdengar ya. Bahwa minimal gini deh, kayak kita dulu misalnya bikin kayak luar bioskop itu kan salah satu misinya adalah mengenalkan film pendek, bahwa sebenarnya ada loh film-film pendek yang dibikin lokal, tapi sebenarnya kalau secara kualitas misalnya ya gambarnya minimal orang akan bilang iya mirip film ya gitu tuh. Itu kan ada kesadaran kayak oh ternyata ada loh film-film kayak gini. Mulai kan biasanya nyari di YouTube tuh. YouTube ada tersedia, ternyata ada film-film kayak gini loh yang emang enggak dalam koridor bioskop yang masif. Nah, mungkin Panji juga salah satu yang bergerak di pemutaran alternatif tuh. Ada Metro Cinema Kemang ya. Ada Kineforum dan segala macam, itu ada pemutaran-pemutaran yang alternatif. Oh iya, Kineforum ada. Kineforum. Cuman kan emang belum semasif itu dan belum sebanyak itu kalau di Indonesia. Ya, penontonnya juga masih susah ya. Terbatas. Dulu tuh ada di daerah selatan juga. Kok gue lupa mulu namanya. Dinosaurus. Kinosaurus. Di ada. Kemang itu ya? Di Kemang itu Kinosaurus. Enggak ada lagi udah tutup, tapi sekarang dia dulu Jamu, Suwe Ora Jamu depannya tuh. Oh, Pavilion. Pavilion 21. Gue pernah nonton film Tengkorak tuh di Pavilion itu tuh. Enak tuh, kecil segini nih paling nih. 2 kali ini lah. Kecil gitu. Itu waktu gue pertama kali gue nonton bioskop yang indie gitu ya, yang alternatif itu ya. Terus kayak wah ini kalau banyak kayak gini enak nih. Gitu, vibes-nya beda. Dulu di Bandung juga ada Indie Cinema ya. Indie Cinema. Iya, itu masih dikit ya. Iya, gimana ya ngebuka pasar peminat gitu ya. Ya era biar demand-nya juga tinggi gitu. Betul. Iya. Ini demand-nya juga kecil mungkin, jadi ya investor liriknya ke kapitalis bioskop itu. Ya. Asik. Nah, Mas Panji. Lawan. Ke Mas Panji dulu nih. Mungkin menit-menit terakhir kita. Itu kan pasti ada dana produksinya. Tadi kan juga dibilang ada crowdfunding, terus ada investor gitu kan, atau donatur lah katakan gitu. Terus gimana cara teman-teman ini sejahtera atau minimal dapat hal yang memang selayaknya mereka dapat, atau uang baliknya lah kasarnya gitu. Gimana caranya? Kalau untuk The Fish sendiri kan kita dari awal sebenarnya perjanjian sama teman-teman itu kita nggak ngomongin uang gitu kan. Mereka terlibat di sini emang dasar sukarela gitu, dan juga kita jelasin bahwa proyeknya seperti ini dan jadi nggak ada paksaan juga untuk bagi teman-teman yang tadi Agung bilang kayak kita nih harus
kayak ngerasa milikin si projectnya ini deket sama kita, dan akhirnya kan teman-teman yang gabung semua ini ya punya keterikatan sama hal itu. Dan Oke. kalau dibilang kayak secara nilai ekonomi untuk teman-teman sih mungkin kita belum bisa nge-cover itu ya, cuman ada nilai kebanggaan yang bisa kita kasih sih, nilai kayak mungkin pertemanan gitu dan sebagainya kali ya. Oke. Pengalaman itu tidak Pengalaman bisa juga kan, terbayarkan lah ya. Tapi kan tentunya itu akan tetap menjadi harapan teman-teman ya. Kemudian Pasti. ketika indie bisa punya industrinya sendiri gitu, kayak musik sekarang, musik-musik indie aja sekarang udah punya perputaran ekonominya sendiri yang tadi gue bilang, dan kadang harganya juga setara sama penyanyi-penyanyi nasional, Iya, konser-konsernya. Iya. Itu kan tentu akan menjadi harapan teman-teman di pergerakan indie gitu kan, pergerakan film indie gitu, film pendek itu sendiri. Tapi yang gue penasaran itu upayanya apa yang udah akan mungkin terjadi nggak sih gini gitu, halangannya apa, terus upaya yang udah pernah dilakuin di kolektif secara besar gitu. Kalau akan terjadi sih harusnya ya, maksudnya kayak kita pasti berharap gitu suatu saat bisa bikin project yang emang bisa mensejahterakan teman-teman juga, minimal kayak ngasih uang capek gitu ke mereka gitu. Dan upaya yang kita lakuin ya adalah mencari pendanaannya gitu. Dan ketika emang kita sadar pendanaannya itu tidak mencukupi untuk bisa ngasih cover ke teman-teman itu, ya kita akan balikin lagi ke mereka gitu. Apakah mereka masih pengen join di sini dengan segala kekurangan dan kelebihan yang akan mereka dapat di project ini atau enggak gitu. Akhirnya kan semua kembali ke individunya masing-masing juga. Oh iya, siap. Oke. Menarik ya. Gimana Mas Agung, mungkin terakhir kalau dari gua, apa penasaran nggak sih sama produksian film tadi yang industri gitu dibandingkan dengan indie? Apa lo pernah ikut, pernah lihat? Iya, kalau pernah lihat, pernah. Iya, maksudnya Penasaran lah. perbedaannya apa gitu, terasanya atau kayak Plus minusnya. plus minusnya lah gitu. Mungkin tapi gini, maksudnya kalau gue penasaran sebagai kreator mungkin ya. Gitu. Sebagai kreator. Itu tantangannya emang beda aja sih. Misalnya kayak industri, kalau ngomongin tentang film laku kan sebenarnya formulanya juga nggak ada yang paten ya. Tapi kan ada upaya-upaya untuk bikin itu bisa ini ya. Ini salah satunya kan kalau di kreator misalnya kenapa horor laku misalnya, mungkin menurut gue pribadi kayak experience-nya kan emang jelas orang datang ke situ selain ada ceritanya bisa takut, ada cinema experience yang kuat gitu loh. Terus ya kira-kira apa yang bisa dijual dari kita bikin sesuatu secara kreatif, orang akan notice, orang akan seneng gitu loh. Terus kemakan lah sama publik. Itu juga tantangan yang seru gitu loh. Biar bikin misalnya kayak film ini kita bikin untuk terkoneksi sama semua orang, itu kan juga tantangannya seru banget gitu loh untuk bisa bikin itu. Dan kalau ngomongin tentang directing, mungkin jadinya kayak gini misalnya. Kita kan akan berkomunikasi lewat audiovisual ya. Iya. Nah, gimana caranya kita nge-transform itu ke bentuk audiovisual gitu. Itu ya punya prosesnya sendiri. Nah, kalau di film alternatif kan mungkin lebih punya kebebasan untuk bicara kali ya. Karena kan mungkin nggak terikat dengan penonton secara langsung Iya, gitu loh. atau pakom-pakom yang biasa dipakai gitu. Ibarat kasarnya kan kalau di film komersil misal, artisnya harus yang begini ya segala macam. Alternatif kan bisa aja orang di casting yang beneran baru tapi emang bagus secara karakteran. Gitu. Nah, iya kan masuk gitu loh. Mungkin kayak gitu-gitu ya. Iya. Beda ruang ininya sih. Tapi kayak challenge-nya gini. Mungkin ya, nggak tahu sih, gue mau ngadu domba aja kayak saya sineas komersil itu ketika menantang sineas alternatif ini, gue kasih duit senilai gue, lo emang bisa bikin Bisa, gua gitu. iya. Lo kalau ada denger tantangan itu gimana? Itu menarik juga sih. Itu, gue tuh pengen mancing itu aja. Kasih tahu nih sama abang-abang lo. Situ kan kamera lo. Oh iya. Bisa ternyata. Tahu nih sama abang lo. Tetap Jamal sini ya. nunjuknya dong. Bisa mereka. Hanya duitnya aja kurang. Kalau nggak bagus-bagus pasti. Iya kan. Tinggal secara cerita tuh udah oke. Kita kalau nonton film komersil ceritanya masih aduh. Gitu. Ya kalau indie bagus tapi solusinya minus gitu kan. Ya gitu-gitu aja kan kayaknya. Coba kalau ngeblend bareng, mau turun ke bawah, mendengarkan teman-teman ya kan, sineas-sineas yang di daerah-daerah tuh banyak kan pasti alternatif. Pasti perfilman Indonesia makin bagus lagi menurut gue ya. Berkolaborasi lah intinya. Walaupun lo nggak bisa produksi sendiri, gue ajak kolaborasi PH daerah lo, ayo gitu ke PH besar gitu-gitu. Iya. Terakhir kita bahas, simpulkan soal The Fist tadi ya. Ke satu-satu nanti ke Mas Agung dulu. Itu tuh
apa sih pencapaiannya apa sih dalam film ini, lu sebagai sutradara, lu sebagai penulis, pencapaiannya apa, sejauh ini udah mulai tercapai atau belum gitu, sama harapannya terhadap film The Fish ini. Silahkan ngomong sama calon penonton Anda. Iya, tadi pencapaian ya. Iya. Kalau secara apa ya, proses membuatnya kali ya. Mungkin kalau gue pribadi suka bikin tantangan-tantangan akhirnya gitu loh. Ini sebenarnya kalau misalnya gue mau komunikasi kayak gini bisa nggak ya nyampe ya? Terus ini bisa nggak ya? Gitu-gitulah. Dan gini ya, mungkin kalau misalnya ketika kita produksi dengan waktu yang terbatas itu kan challenge-nya adalah ngelawan waktu ya. Kita namanya konsep kan perlu waktu ya. Nah di sini tuh mungkin kalau ngomongin tentang pencapaian tadi dalam hal membuat punya spare waktu yang lebih oke, jadi ada hal-hal yang memang bisa dipikirin lebih dalam lah. Itu mungkin yang akhirnya bikin ya pas filmnya jadi ya seenggaknya terbayar kerja kerasku gitu. Yang ya nggak tahu ya maksudnya itu akan connect ke penonton atau enggak, tapi sebagai kreator gitu kan ini lagi mikirin diri sendiri, ya udahlah itu cukup, kurang-kurangnya jadi PR selanjutnya kan gitu ya. Nah kalau misalnya akhirnya ini film udah dilempar ke penonton, sebenarnya kan tergantung penonton nanti pada akhirnya bisa pro atau enggak sebenarnya sama statement filmnya. Tapi yang jelas karena kalau di situ kan kita ngomongin tentang sosial ya, gimana cara sosial memandang seseorang yang mungkin setiap orang tuh punya cerita yang beda-beda dan kita nggak tahu sebenarnya. Nah ya mungkin harapannya ya kalau secara narasi orang lebih aware aja untuk ngeliat orang, mungkin ada orang yang terpuruk dan segala macam, mungkin tanya aja kenapa gitu loh. Kadang kita judging tanpa tahu ini kenapa sih sebenarnya, dan kita selalu menuntut orang tuh untuk ideal menurut kita gitu. Gue sering jadi korban atau sering jadi pelaku nih? Oh iya kalau itu. Orang ditekan terus sama dia, tapi dia juga tetap kan tidak maju-maju. Tapi itu suggest-nya ya, kenapa lo Ya, harus nonton The Fish gitu. Itu ada banyak hal-hal yang tidak bisa mungkin terungkap gitu, Iya. hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Lo nonton itu jadi kontemplasi merenung. Oh, iya juga. Jangan, nggak usah gue bocorin. Itu plot twist-nya. Mas Panji, gimana Mas Panji? Pencapaian, terus sejauh ini bagaimana progresnya? Kalau pencapaian mungkin secara The Fish gue ngomongin kayak penonton kali ya. Maksudnya ketika orang nonton film itu dan bisa tahu reaksi mereka kayak gimana, mau itu pro atau kontra, itu kayak pencapaian yang paling gede gitu menurut gue sebagai pembuat filmnya ya. Karena kan pasti kan tujuan kita bikin film supaya ditonton orang gitu. Iya. Dan itu sebuah hal yang beneran ini sih bikin ada yang suka filmnya gitu atau ada yang enggak, dan akhirnya kan tercipta diskusi kan di situ. Dan misalnya nggak suka kan jadi kayak kita tahu nih misalnya kekurangan kita di mana, yang mungkin di film yang berikutnya kita bisa tutupin kekurangan itu atau perbaiki segala macamnya sih. Itu. Oke. The Fish, Dead Life in Water. Dead lives in the water. Iya. Ya. Iya itu. Iya. Silakan langsung ditonton. Ada di video. Ada di video.com. Iya, nanti kita taruh linknya di YouTube. Apanya? Link drive-nya ada. link mentahannya nanti edit sendiri. File mentahnya di Google Drive ada ya. Lu susun sendiri tuh, tonton. Susah banget begitu. Terlalu alternatif. Banyak banget yang bisa dikutip dari Gue sih obrolan jadi tadi. pengen ngobrol-ngobrol di belakang Iya. sih, pengen belajar sama Mas Agung ini gitu. Karena jadi pede gue, karena mungkin gue merasa kayak gue nggak tahu ilmunya, nggak tahu apa, tapi karena coba terus akhirnya jadi Iya. jago ya ternyata ya. Tuh gitu saya coba-coba dulu aja soto. Jadi film Indonesia itu yang bisa gue kutip, film Indonesia itu asik. Gila. bukan nggak ada yang Kang bukan Maman. Apa itu maksudnya? bukan nggak ada yang nggak bagus, tapi emang belum nemu aja. Gitu Betul. kan. Nah, kehadiran teman-teman di sinias muda, di skena skena indinya gitu ya. Itu memproduksi film-film alternatif yang mungkin bisa menjawab dari apa yang lu cari gitu. Kalau lu bilang ceritanya nggak ada yang berkembang, bener lah. Gue bisa pastiin kalau nonton film alternatif itu, film indie itu ceritanya Bagus-bagus. Iya. Hanya agak gelap dan cahaya kurang aja. Iya, tapi sisanya bagus aja gitu.
Ya udah ya. Terima kasih sekali Terima lagi kasih, Mas Jarasi. Agung, Mas Panji. Mas Panji, terima kasih sudah Mudah-mudahan- main ke Bicara Jakarta, di Benar. Bicara Jakarta. Iya benar. Dan mudah-mudahan Bijak. film The Fist tadi di festival bisa dapat posisi yang luar biasa lah, Ya, terus reaksi akhirnya- yang luar biasa. Akhirnya dapat project bikin film panjang lah, gue tunggu lah. Gue Ini dari tunggu lah Balai ya Films. kita penulis-penulis. Kapan lagi kan? saya peran utama aja kalau gitu. iya. Mintanya kayak sederhana tapi peran utama. Lu harus ngelawan talent-talent rumahan. Siapa? Mas Ugil. Agung Gua tadi. lawan Ugil. Ya pokoknya gue pengen ada nonton bioskop, boleh film. Wih, keren sih kayaknya. Soalnya Balai Film itu Balai Film itu talentnya bagus-bagus semua. Tapi emang bagus, actingnya bagus. Iya ternyata tetangganya gitu Iya. kan, terus bapaknya Mas Agung. Mereka bondingnya udah dari lahir ya. Iya dong, nggak perlu ada reading lama lagi tuh. Iya. Dan banyak juga anak-anak skena teater yang ikut serta juga ya dalam Iya benar. proses Tonton tuh aktorannya. Balai Films ya Keren. di YouTube. Tonton Balai Films Menghidupkan banyak kolektif luar Iya, biasa Balai Film. nonton tuh karya-karya Balai Films di YouTube ada. Yang terbaru film pendeknya di video.com. Oke. Betul. Fish, cari aja Fish. Terima kasih yang Terima sudah kasih nonton. yang sudah Terima nonton kasih Mas Jakarta. Agung. Terima kasih Mas Panji. Agung, Mas Ya, Panji. sampai ketemu lagi di Bijak Bicara Jakarta episode selanjutnya. Cut!